Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah ba'dah. Ikhwani fidin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan pembahasan kita terkait madrasah Ramadan. Dan di pertemuan kali ini atau di pertemuan yang ke-15 ini kita akan membahas tentang qada puasa. Ikhwani fidin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, tentang qada puasa Ramadan ini adalah di antara konsekuensi bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan, atau orang-orang yang melakukan pembatal-pembatal puasa. Ya, maka wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya. Wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya. Apa yang dimaksud dengan qadha? Yang dimaksud dengan qadha adalah mengerjakan suatu ibadah yang memiliki batas waktu di luar waktu pelaksanaannya. Sebuah ibadah yang ibadah tersebut memiliki batasan waktu. Puasa Ramadan yang seharusnya dilakukan pada bulan Ramadan, tapi dilakukan di luar bulan Ramadan. Nah, ini namanya adalah qadha, ya, qadha puasa. Nah, ini pengertian daripada qadha, mengerjakan suatu ibadah yang memiliki batas waktu di luar waktu pelaksanaannya. Adapun orang yang dikenakan qadha puasa adalah orang-orang yang sakit dan sakitnya tersebut memberatkan dia untuk berpuasa. Kemudian wanita yang hamil, menyusui, apabila berat untuknya berpuasa. Kemudian ada musafir dan wanita yang mendapati dirinya haid ataupun nifas. Nah, ini adalah orang-orang yang dikenakan qadha puasa. Yang mereka ini adalah orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga mereka berkewajiban untuk mengganti puasanya tersebut di luar daripada bulan Ramadan. Dan melakukan qadha puasa Ramadan ini tidak mesti harus dilakukan setelah bulan Ramadan. Ya, ini di bulan Syawal misalnya. Atau misalkan di bulan Syawal misalnya. Akan tapi boleh bagi seseorang untuk menunda puasanya sampai bulan Sya'ban. Ya, boleh dia berpuasa di bulan Dzulhijjah atau misalkan di bulan Dzulqa'dah, Muharram, atau di bulan-bulan yang lain sampai bulan Sya'ban. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menunda puasanya sampai bulan Sya'ban. Akan tetapi yang lebih afdal, yang lebih mulia bagi orang, yang lebih utama bagi orang yang mengqadha puasanya adalah hendaknya dia segera untuk melakukan qadha puasanya itu. Tidak menunda-nunda puasanya, qadha puasanya. Hal ini berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 61 tentang sifat orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Segera di dalam kebaikan-kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan mereka lah orang-orang yang segera memperoleh kebaikan itu. Ini Allah jelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman, yang mereka segera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka sebagai mukmin yang baik, sebagai seorang muslim, yang lebih afdal bagi dia di dalam mengqadha puasanya adalah dia segera mengqadha puasanya tersebut dan tidak menunda-nunda puasanya. Lalu bagaimanakah dengan orang yang dia menunda puasanya sampai masuk bulan Ramadan berikutnya? Di sini ada penjelasan para ulama terkait orang yang menunda puasanya, menunda qadha puasanya sampai bulan Ramadan berikutnya. Di antaranya adalah penjelasan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan orang yang menunda qadha puasa sampai Ramadan berikutnya tanpa udzur, wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah
dan dia wajib memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan, disertai dengan qada puasanya. Dan beliau melanjutkan, tidak ada kafarah atau tebusan selain daripada itu. Ini bagi orang yang menunda-nunda puasanya sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Maka konsekuensi bagi dia adalah dia harus memberikan makan kepada orang-orang miskin sebanyak puasa yang dia tinggalkan. Begitu juga dia harus mengqadha puasanya. Dia harus mengganti puasanya tersebut. Ya, dan tidak ada kafarah atau tebusan selain daripada itu. Ini penjelasan daripada Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya. Sebagaimana yang difatwakan oleh beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum, seperti hanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, ikhwani fillah wa akhwati fillah, sedangkan orang yang dia menunda qada puasanya disebabkan adanya udzur syar'i, seperti hanya sakit atau safar, atau wanita dia dalam keadaan hamil ataupun menyusui sulit untuk berpuasa, maka tidak ada kewajiban bagi dia, ya, melainkan qada puasa itu saja. Tidak ada memberi makan orang-orang miskin sebanyak puasa yang dia tinggalkan. Ya. Ini bagi orang yang mendapatkan udzur, bagi orang yang dia mendapati dirinya adanya alasan yang alasan tersebut diterima oleh syariat, ya, karena sakit, karena musafir misalnya, atau karena dia wanita yang menyusui ataupun hamil, ya, maka dia hanya diwajibkan untuk mengqadha saja, tidak mengapa. Begitu pula penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwa memberi makan kepada orang miskin karena dia menunda qada puasa Ramadannya sampai Ramadan berikutnya, ini hanya dianggap sunnah, tidak dianggap wajib. Ya, ini penjelasan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi dia tidak wajib untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, hanya disunahkan saja bagi dia untuk memberikan makan tersebut dengan alasan bahwa pendapat tersebut hanyalah perkataan sahabat. Ya, hanyalah perkataan sahabat dan menyelisihi nas atau dalil yang menyatakan puasa hanya cukup diganti atau diqadha dan tidak ada tambahan selain daripada itu. Karena dalam ayat jelas bahwasanya seseorang yang dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, wajib bagi dia untuk mengganti di hari yang lain, ya. Dan terkait dengan mengqadha puasa Ramadan ini juga tidak diharuskan dia mengqadhanya secara berurutan. Ketika dia tidak berpuasa beberapa hari, 5 hari misalnya, dia tidak diharuskan untuk menyelesaikan 5 hari langsung, ya, berurutan. 1 hari kemudian besok berpuasa lagi, besoknya lagi berpuasa lagi, kemudian di hari berikutnya berpuasa lagi. Tidak mesti harus dilakukan secara berurutan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka wajib baginya berpuasa, wajib bagi dia untuk mengganti puasanya sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Di sini disebutkan secara umum pada hari-hari yang lain dan tidak disebutkan secara khusus harus berurutan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan tidak mengapa jika di dalam mengqadha puasa tidak berurutan. Ini sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallaq, ya, tanpa sanad, ya, dan juga dikeluarkan oleh Abdur Razzaq di dalam musannafnya. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan qadha puasa, ya, qadha puasa yang dikenakan bagi orang-orang yang sakit, bagi musafir, kemudian wanita yang hamil dan menyusui, serta wanita yang haid dan nifas, ya. Wajib bagi dia untuk mengganti puasanya. Yang lebih afdol dilakukan segera
dan tidak menunda-nunda puasanya. Ya, tidak menunda-nunda puasanya. Dan untuk pelaksanaan tidak harus dilakukan secara berurutan. Tidak harus dilakukan secara berurutan. Lalu bagaimanakah dengan orang yang dia berkewajiban mengqadha puasanya, tetapi dia meninggal, akan tapi dia meninggal dunia? Apakah dia masih berkewajiban untuk mengganti puasanya? Dalam artian di sini ada walinya yang akan menggantikan puasanya, atau tidak perlu diganti, atau tidak perlu diwakilkan oleh orang lain. Hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggal dalam keadaan masih memiliki kewajiban, memiliki kewajiban puasa, alaihi siyam, sama anhu waliyuhu, maka ahli atau walinya, yang nanti akan menggantikan puasanya. Jadi ada walinya yang akan menggantikan puasanya. Dan yang dimaksud dengan waliyuhu di sini, di dalam hadis ini adalah kerabatnya, orang yang memiliki hubungan darah dengannya. Menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan waliyuhu di sini adalah ahli warisnya. Ya, orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan dia, atau orang-orang yang termasuk ahli waris. Akan tapi, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hukum membayar puasa bagi ahli waris di sini adalah tidak sampai wajib. Ya, tidak harus dia mengganti. Hanya saja dia dianjurkan atau disunahkan untuk menggantikan puasanya tersebut. Ketika ada saudaranya yang meninggal dunia, maka dia tidak diwajibkan untuk membayarkan puasanya itu, tapi dia disunahkan untuk membayarkan puasanya. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Boleh beberapa hari qadha puasa dibagi kepada beberapa ahli waris, kemudian mereka berpuasa, mendapatkan satu ataupun beberapa hari daripada puasanya tersebut, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Boleh juga dengan serampak beberapa ahli waris membayarkan hutang puasanya tersebut dalam satu hari. Kalau dia tidak bisa berpuasa, misalkan 5 hari, kemudian dia meninggal dunia, ada hutang 5 hari puasa, kemudian ada saudara-saudaranya atau ahli warisnya 5 orang yang langsung menggantikan di satu hari itu langsung. Bisa, dan itu diperbolehkan. Dan yang dibayarkan puasa di sini adalah orang-orang yang ketika hidupnya dia mampu dan tidak punya kesempatan untuk mengqadha puasanya tersebut. Namun belum dilakukan sampai dia meninggal dunia. Orang yang dia ketika hidupnya dia mampu dan punya kesempatan untuk mengqadha, akan tapi belum dilakukan sampai dia meninggal dunia. Ini orang yang meninggal dunia, yang dia memiliki hutang puasa karena adanya udzur. Karena adanya udzur, maka dia tidak harus diganti puasanya oleh ahli warisnya. Tapi orang yang dia ketika hidup dia memiliki kemampuan dan punya kesempatan untuk mengqadha puasanya, tapi dia meninggal dunia, di sini orang inilah yang perlu digantikan puasanya oleh walinya, oleh kerabatnya ataupun ahli warisnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala terkait membayarkan puasa orang yang telah meninggal dunia, kata beliau di sini perlu adanya perincian.
Jika ia menunda hutang puasanya karena ada udzur, lantas dia meninggal dunia sebelum memiliki kesempatan untuk melunasinya, maka ia tidak punya kewajiban apa-apa. Karena ini adalah kewajiban yang tidak ada kesempatan untuk melakukannya hingga meninggal dunia. Maka kewajiban itu gugur sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Sedangkan jika udzurnya hilang dan masih memiliki kesempatan untuk melunasi, namun tidak juga dilunasi hingga dia meninggal dunia, maka puasanya dilunasi dengan memberi makan kepada orang miskin, di mana satu hari tidak puasa memberi makan dengan satu mud. Ini disebutkan di dalam Al-Majmu', ya. Orang yang dia memiliki hutang puasa kemudian meninggal dunia, apa yang bisa dilakukan oleh walinya, oleh ahli warisnya ataupun kerabatnya, yakni ia dianjurkan untuk menggantikan puasanya tersebut atau membayarkan puasanya tersebut. Nah, ini terkait dengan qada puasa. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.